ya, kolaborasi antara umara dan kuhan, saharoh, ya, antara penguasa dengan para dukun tukang sihir itu ialah Firaun. Sejak Nabi Musa belum lahir, Firaun sudah berkolaborasi dengan dukun tukang sihir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman di Sangga Syuba TV, ya balik lagi bersama kita berdua nih di sini. Kita masih sambil jalan-jalan, mau ngonten ya, dan melanjutkan pembahasan kita seperti biasa nih Ustadz. Ya, ambil nyetir aneh ya. Apa ya, ambil nyetir ya. Awas, konsentrasi. Ya. Gini Tat, sekarang lagi viral nih Tat di IG, di Reels, terus di FB video tuh. Jadi si Dukun Rara Tat, Dukun Rara tuh sepertinya mulai dapat panggung tuh semenjak apa tuh kemarin MotoGP ya. Mandalika itu dia mulai dikenal sampai sekarang gitu. Jadi bahan obrolan gitu kan. Nah, kita nyorotin yang ini, yang mengecam gitu. Apa? Kenapa ya? Kebanyakan disorotin yang mengecam. Iya, kebanyakan kaum muslimin itu. Kan bagus mengecam Rara. Bagus ya kan, kita kasih jempol tuh ya kan. Kebanyakan kaum muslimin dan termasuk orang-orang pengajian ya yang ya kita bilang afiliasi salafi lah ya. Itu kan mengecam kan bagus ya. Bagus. Itu dukun. Enggak mesti salafi aja dong. Iya. Semua kaum muslimin yang bertauhid. Nah, gitulah. Nah, dia mengecam Rara gitu sebagai dukun. Tapi anehnya mereka itu kadang-kadang ada beberapa, mungkin kita sebut oknum, yang diem terhadap yang memviralkan. Kita tahu sendirilah waktu yang event memviralkan. MotoGP Yang mengundang. Yang ngundang itu siapa gitu kan? Yang ngundang Rara itu siapa gitu. Tapi nggak ada tuh obrolan mengecam terhadap mereka yang mengundang itu, Ustaz. Jadi sikap ini gimana nih? Menurut kacamata antum nih, kita kanan atau lurus? Kanan aja. Lurus aja deh. Ya wes lah. Baik, bismillah. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Jadi perlu diketahui ya, Ain, agama Islam itu sikap terhadap dukun itu bukan sekedar mengecam dukunnya. Tapi juga mengecam orang yang mendatangi dukun. Artinya orang yang mendatangi dukun, yang bertanya pada dukun, pasiennya si dukun lah ya. Pasien ya, pelanggan. Itu punya konsekuensi. Jadi itu Islam. Agama Islam itu punya konsekuensi terhadap dukun dan yang pasien si dukun. Kalau si dukunnya jelas kufur ya. Iya. Si dukunnya itu kufur, bahkan dia salah satu dari definisi togut. Emang dia sendiri juga ngakunya non muslim. Ya, udah itu apalagi seperti itu, udah kafir ya. Apalagi kalau dia pun mengaku muslim pun dia kafir ya. Maka dia togut. Nah, agama Islam mengecam juga pasiennya si dukun. Karena Nabi SAW menyatakan dalam berbagai hadis ya, man atakahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun, peramal ya, yang kita kenal sekarang dengan paranormal itu, entah pawang hujan atau yang lainnya. Siapa yang datang ke dukun, peramal, ya, kemudian membenarkan apa yang dia katakan. Membenarkan apa yang dia katakan, dibenarkan ini. Bukan sekedar lagi difasilitasi apa keinginan si dukun ya. Misalnya si dukun minta sesaji ini, sembilan ini, tumbal ini. Itu lebih parah lagi. Ini baru membenarkan apa yang dikatakan si dukun aja. Konsekuensinya dalam Islam ialah faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi SAW, itu Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi. Berarti dia telah kufur kepada Quran. Waduh. Itu konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua ialah tadi sama hadisnya, siapa yang datang ke dukun atau peramal fasa'alahu an syai', dia bertanya kepada dukun atau peramal tadi tentang suatu hal, namun dia nggak percaya, nggak mengamalkan, datang aja gitu, apa iya, itu juga ada konsekuensi. Lam tuqbalahu sholatuhu arba'ina yauman, nggak diterima sholatnya 40 malam, 40 hari. Nah ini jadi ada konsekuensi antara si dukun dan pasien si dukun. Jadi yang dikecam bukan hanya si dukunnya, tapi juga pasien si dukun.
Nah, terkait yang tadi dibilangin si dukun Rara itu tentu yang memviralkan, yang mempopulerkan itu dia yang dapat dosa itu ya, dosa jariah ya. Karena nanti orang-orang tertarik, wah ini pakai jasa Rara aja nih, nggak ada recehannya. Nggak ada. Apa namanya yang memviralkan itu kan? Iya. Nah, jadi ketika yang mengundang Rara itu dalam momen tadi apa Mandalika ya, Grand Prix MotoGP itu tentu yang mengundang Rara itu bukan orang ecek-ecek ya, bukan Pak RT, Pak RW lah ya. Kan? Ya pemerintah ya dalam hal ini mungkin pihak-pihak yang pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal ini, entah menteri kah atau apakah. Maka yang ditahdir bukan cuma dukun, tapi orang tersebut agar dia dapat peringatan bahwasanya ente wahai ya pejabat yang mengundang Rara, ente punya konsekuensi hukum. Apalagi dia mempopulerkan Rara, memberikan panggung kepada si Rara dan memviralkan gitu. Bahkan saya pernah lihat cuplikannya itu, video MotoGP itu ada diberhentikan atau memang sebelum dimulai sampai Rara itu diberikan kesempatan gitu. Ya, suruh manggung. Suruh manggung, bahkan dia dibayar katanya sampai 100-an juta lebih gitu kan. Allah musta'an. Nah, jadi memang di balik hal ini ada suatu hal yang memilukan ya. Yeah. Bahwasanya apa yang ditempuh oleh para pejabat ini ialah yang ditempuh oleh salaf mereka yang paling buruk. Siapa salafnya? Salafnya Fir'aun. Ya, kolaborasi antara Umara dan Kuhan, Saharah, ya, antara penguasa dengan para dukun tukang sihir itu ialah Fir'aun. Sejak Nabi Musa belum lahir, Fir'aun sudah berkolaborasi. Dukunnya lah yang mengatakan bahwasanya nanti akan lahir ya bayi dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Sampai Musa dewasa pun Fir'aun tetap kolaborasi dengan dukun dan tukang sihir. Maka apa yang ditempuh oleh pejabat itu memilukannya. Punya salafnya adalah Fir'aun. Nah, terkait tadi pertanyaan apa namanya, ikhwan pengajian hanya bisa mengecam si Raranya itu bukan Islam. Kalau Islam mengecam dukunnya dan yang datang ke dukun. Dan harusnya ikhwah itu harus paham ya, kemungkarannya kemungkaran. Lagi pula kan ini yang dikhawatirkan mereka itu tidak terjatuh ke khawarij gitu lah. Ini ngaco begitu ya. Ketika kita mengingkari kesyirikan dari penguasa, ini kan kesyirikan. Kita tanya dulu nih sama si ikhwan pengajian ini hukumnya syirik atau bukan? Iya. Ya tentu dia jawab syirik lah ya. Nah, kemungkaran yang paling besar adalah syirik. Nah, mengingkari kemungkaran itu tidak berkonsekuensi melawan. Itu harus dipahami. Kalau melawan itu ada pembahasan lain. Pembahasan lain yang mesti dibutuhkan syarat-syarat. Ya, syarat-syarat yang kita ini nggak terpenuhi, ya nggak boleh ngelawan gitu. Namun untuk mengingkari ya wajib siapa yang mampu untuk mengingkari, kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, pakai kekuasaan dia, tangan dia. Kalau nggak mampu, fabilisani. Ya. Termasuk kita nih dengan konten. Ya, dengan lisan kita. Kalau nggak mampu juga fi qalbi. Dalam hatinya. Itu pun kata para ulama dia mesti menjauh. Ya, dan namun yang demikian itu ada aful iman yang paling lemah, ada af. Ya, kita tentu nggak ingin dikategorikan sebagai orang yang paling lemah imannya. Ya, karena iman itu lemah itu dengan maksiat. Ya enggak? Yazid bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Nah, ini kita nggak mau itu dikategorikan bahkan selemah-lemahnya iman. Nah, mungkin jadi itu apa yang ditampakkan oleh ikhwah pengajiannya itu hanya mengingkari Rara, dukunnya, dan tidak mengingkari yang mengundang, ini keliru ya, pemahaman yang keliru. Yang ini kita tahu ya, mungkin karena didasari oleh itu tadi. Dan mereka nanti kita akan bahas nih mengenai siapa sih ulil amri gitu. Insya Allah kita akan bahas ya. Mungkin kita akan terjemahkan dulu fatwa-fatwa para ulama yang di audio di YouTube, baru kita bahas dari kitab-kitab gitu. Dan kita siap insya Allah berdiskusi ya mengenai hal ini. Sama siapapun, siapapun yang nggak setuju. Catat. Insya Allah. Bagi kalian yang tidak setuju, kita siap. Bang Ain yang siap. Maksudnya. Saya emang siap memfasilitasi lah. Ya, baik, gitu aja Bang Ain. Syukron Ustaz. Kita lanjutkan perjalanannya. Ya, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.